kita jadwalkan menjadi 7 tahap atau 7 kali kedatangan secara bergantian. Ini karena mengingat standar protokol kesehatan, kemudian persiapan asrama yang kita siapkan untuk isolasi dan lain sebagainya. Santri kembali ke pondok pesantren dilakukan secara bertahap, mulai tanggal 24 Mei untuk santri tahasus kelas persiapan kelas 9, tanggal 27 Mei kelas 10 dan kelas 11 MA SMK, tanggal 29 Mei santri kelas 8 A B C D, tanggal 31 Mei kelas 8 EFG, tanggal 3 Juni kelas 7 A B C D, tanggal 7 Juni santri MI dan santri kelas 7 EF. Alurnya, santri datang ke pondok pesantren, kemudian tahapan pertama yang dilakukan adalah cek kesehatan dengan alat ginos. Mengecek genus itu pertama kali yang dilakukan adalah mendaftarkan diri dulu di dalam petugas pendaftaran. Nanti akan ditanya siapa pendamping pondok pesantren. Setelah itu, santri akan mencari kantong genusnya itu sesuai dengan pendamping di pondok pesantren. Setelah mendapatkan kantongnya, dia akan menuju ke petugas penitipan genus tersebut. Setelah ditiup, maka genus akan diserahkan kepada petugas pengecekan genus. Setelah dicek, nanti ada hasilnya. Jika hasilnya itu negatif, maka dia akan masuk ke pondok pesantren. Tetapi kalau hasilnya positif, maka dia akan dites lagi selangnya 1 jam setelah pengecekan tersebut. Kalau hasilnya nanti negatif, maka langsung ke pondok pesantren Darul Quran Irsyad. Kalau dulu kedatangan santri di tahun sebelumnya, jadi saat ini sudah 2 kali kedatangan ya. Kedatangan pertama, kemudian kedatangan untuk tahun ini adalah yang kedua kalinya. Kalau dulu itu kita melibatkan pihak luar, Satgas Covid, kemudian Kapanewon, kemudian ada dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas yang membantu untuk mengawal kedatangan santri juga secara bertahap. Kemudian untuk tahun ini kita alhamdulillah sudah mempunyai alat ginos dari UGM yang digunakan untuk screening awal untuk santri masuk ke pesantren. Setelah santri melakukan cek ginos, kemudian hasilnya negatif, maka santri langsung masuk ke asrama. Kemudian ada pemeriksaan barang bawaan. Kemudian setelah pemeriksaan selesai, santri masuk ke asrama untuk mandi, kemudian ganti pakaian, baru kemudian isolasi selama 2 hari. Nah, setelah isolasi 2 hari selesai, dilaksanakan cek ginos yang kedua, karena protokolnya 2 kali cek ginos. Setelah dinyatakan negatif, baru santri aktivitas seperti biasa. Pengantar atau wali yang mengantarkan kembali ke pesantren juga kita batasi hanya sampai dengan
depan pintu gerbang saja, karena untuk menjaga sterilisasi, kemudian untuk menghindari kerumunan, sehingga pengantar baik wali santri maupun yang lainnya hanya bisa sampai dengan depan pintu gerbang saja. Untuk santri kembali ke pesantren, bahwa kita ada pembatasan barang bawaan santri, yang mana jangan sampai santri membawa melebihi kapasitas yang ditentukan oleh pesantren atau membawa barang yang tidak diperlukan selama di pesantren. Jikapun ada kelebihan barang bawaan atau ada sesuatu yang tidak diperkenankan dibawa ke pesantren, maka dikembalikan kepada wali santri. Untuk saat ini bahwa pondok pesantren sudah melakukan digitalisasi baik dari sisi pembayaran maupun untuk keperluan uang jajan. Nah, santri ketika mau melaksanakan aktivitas jajan ini tidak lagi dengan menggunakan uang cash, akan tapi dengan menggunakan kartu yang sudah diisi oleh wali masing-masing. Sehingga pada kedatangan ini wali santri tidak boleh memberikan uang saku kepada santri dalam bentuk uang cash. Jikapun ada, pada saat pemeriksaan kita temukan, maka uang itu akan kita kembalikan kepada wali santri, karena untuk menjaga agar santri tidak jajan di luar, artinya tidak kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti keluar malam internet ataupun melakukan aktivitas yang di luar aturan-aturan pesantren.